Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin perkenalkan, saya Ferry Abriliantan dari Pusdatin PUPR selaku moderator pada BIM 20 pagi hari ini. Pertama-tama, sebelum kita memulai acara pada kegiatan pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Acara hari ini dapat lancar sampai akhir acara nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Baik Bapak Ibu, sedikit pengantar dari kami. Klinik BIM PUPR merupakan wadah kolaborasi untuk saling belajar dan diskusi antar para penggiat BIM dan diisi oleh para expert di dunia BIM. Klinik BIM ini terbuka untuk umum dan gratis. Klinik BIM PUPR telah diselenggarakan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024 ini, Klinik BIM membawa metode baru dalam sharing knowledge terkait BIM. Selain pertemuan online, juga terdapat grup komunitas Klinik BIM untuk diskusi bersama para ahli BIM, sehingga diskusi dapat berjalan lebih optimal. Pada kesempatan kali ini, kami Jatim PUPR berkolaborasi dengan Autodesk Indonesia untuk menyelenggarakan Klinik BIM 20 hingga 25 nanti. Pada Klinik BIM hari ini terdapat beberapa sesi. Yang pertama, nanti akan ada sedikit sambutan dari Ketua Tim dan Pengukuran Referensi Tinggi dari Pusdatin PUPR, dari Bapak Muhammad Ihsan. Dilanjut nanti sambutan sedikit dari Autodesk maupun dari PT CSI ya. Selanjutnya akan ada sesi materi dari Ibu Melisa Imam Diana dari PT CSI selaku Autodesk Gold Partner dan Autodesk Autores. Kemudian ditutup nanti dengan sesi tanya jawab di akhir acara. Demikian pengantar dari saya. Untuk sesi yang pertama, untuk Bapak Muhammad Ihsan selaku Ketua BIM, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, suaranya kedengeran, Mas Ferry? Oke, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Selamat datang di Klinik BIM ya, yang ke-20 yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kementerian PUPR. Yang dalam hal ini kita bekerja sama dengan teman-teman Autodesk, Bapak Ibu. Nah, izin sedikit menyampaikan Bapak Ibu, jadi memang klinik BIM ini merupakan salah satu cara untuk kita meningkatkan ekosistem BIM, khususnya di Kementerian PUPR secara umumnya di dunia konstruksi Bapak Ibu. Jadi memang kita berharap dengan kita saling sharing, kita saling diskusi, klinik BIM ini tetap memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada kita semua terkait dengan perkembangan-perkembangan dari dunia BIM itu sendiri. Dan sampai sekarang Alhamdulillah sudah terlaksana sampai 20 kali yang kita laksanakan, dan semua data, semua recording, semua materi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa akses juga di bim.pu.go.id, itu merupakan platform BIM-nya PUPR. Sehingga nanti jika Bapak Ibu ketinggalan dari materi-materi sebelumnya, itu bisa kembali melakukan pembelajaran secara online melalui website yang sudah kita sediakan. Bapak Ibu, teman-teman semua, dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Autodesk ya. Ini ada Pak Yano, nanti juga ada teman-teman pemateri, juga ada
Mbak Melisa ya. Terima kasih banyak atas sharing knowledge yang akan diberikan kepada kita semua. Jadi memang klinik BIM ini kita gunakan untuk saling komunikasi Bapak Ibu. Dan jika nanti Bapak Ibu ada masukan materi-materi yang akan kita bahas atau ada yang Bapak Ibu pengen sekali ini dibahas gitu. Nah, silakan diberikan masukan kepada kita dan kita akan coba provide jika memungkinkan Bapak Ibu semua. Dan untuk Autodesk ini kami ada sedikit pengantar. Jadi di Autodesk ini akan berlangsung selama 3 bulan, Bapak Ibu. Kita akan intens komunikasi dengan teman-teman Autodesk. Dari yang hari ini terkait dengan Autodesk Forma, nanti di 7 Mei itu ada BIM for Structure Design. Nah, itu menggunakan Revit dan juga Advanced Steel ya. Mungkin saya sambil share screen juga. Nah ini Bapak Ibu silakan nanti kedepannya juga bisa diikuti ya. Jadi hari ini kita terkait dengan Forma in IEC. Tanggal 7 Mei kita ada terkait dengan struktur desain, Revit dan juga Advanced Steel. 21 Mei ini ada collaboration dan coordination menggunakan BIM Collaborate Pro atau ACC-nya. 4 Juni nanti kita ada BIM for Railway Design, itu pakai Civil 3D dan juga InfraWorks. Nanti di 19 Juni kita ada BIM for Drainage Design. Nah ini 5 materi yang akan dibawakan dalam workshop yang akan dipandu oleh teman-teman Autodesk. Nah, di klinik BIM ini juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari klinik BIM ini yang nanti akan ditandatangani oleh Bapak Kapusdatin dan juga Bapak Direktur dari teman-teman dari CSI ya. Secara keseluruhan, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya dan kita berharap klinik BIM ini bisa tetap berjalan dan juga ke depannya tetap berkembang sehingga klinik BIM ini bisa memberikan manfaat yang luas untuk kita semua, khususnya PUPR dan juga umumnya untuk teman-teman di dunia konstruksi. Mungkin dari saya seperti itu, Bapak Ibu, dan mohon juga silahkan dimanfaatkan grup diskusi kita yang ada di Telegram. Memang platformnya kita pakai Telegram agar bisa menampung lebih banyak orang. Jadi silahkan dimanfaatkan jika ada pertanyaan dalam 3 bulan ini terkait dengan Autodesk, apapun itu ya, terkait dengan Revit, Civil 3D, dan lain sebagainya. Nah, ini kita saling berdiskusi. Nanti di sana juga akan join tenaga ahli atau ahli dari Autodesk yang akan menjawab pertanyaan daripada Bapak Ibu semua. Jadi setelah materi ini, Bapak Ibu sudah dapat trialnya juga dari software-software Autodesk. Nanti setelah itu tolong dicoba. Nah, dicoba jika ada pertanyaan silakan untuk dilakukan diskusi Bapak Ibu. Jadi sedikit informasi juga Bapak Ibu semua di bagian website kita di bim.pu.go.id ini juga sudah tersedia berbagai macam data Bapak Ibu, silakan bisa dikunjungi. Di dalamnya juga terdapat video-video tutorial untuk Bapak Ibu belajar terkait dengan BIM ya. Silakan nanti Bapak Ibu, ini adalah dashboard kita bim.pu.go.id. Di sini ada publikasi ya, publikasi materi-materi terkait dengan BIM, pedoman-pedomannya seperti apa. Nah, ini kita ada materi-materi klinik BIM kita juga, ini juga ada video tutorial. Nah, ini terus kita lengkapi dari Autodesk InfraWorks, Revit, Civil 3D, Glodon. Nah, ini kita sumber-sumbernya juga kita sedang kerjasama dengan teman-teman dari BUMN dan juga teman-teman dari penyedia vendor-vendor dari software. Nah, ini juga ada data-data BIM Library yang sedang kita coba kembangkan, data-data modeling-modeling yang bisa kita reusable kembali untuk paket-paket pekerjaan daripada Bapak Ibu semua. Jadi silakan dimanfaatkan websitenya. Ini update per kemarin sudah ada 29.000 orang yang melakukan mengunjungi website dari bim.pu.go.id ini. Memang website ini kita bentuk
untuk kita semua, Bapak Ibu. Jadi jika ada masukan, kritikan, ataupun koreksi daripada Bapak Ibu, sangat kita persilahkan. Karena memang kita membuat ini untuk kita, dan memang investasinya memang kita buat seluas-luasnya sehingga bisa dimanfaatkan juga untuk umum. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Akhirul salam. Silakan dilanjutkan acaranya Mas Ferry. Terima kasih kembali lagi kepada teman-teman Autodesk. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isan atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya ada dari Mas Bagus ya, dari PT CSI untuk menyampaikan sambutannya. Mas Bagus sudah hadir ya? Ya. Ya. Baik. Oke. Untuk Mas Bagus, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ferry, dan terima kasih juga tim dari PUPR. Mungkin saya tidak terlalu banyak untuk sambutan kali ini karena sudah dijelaskan juga dan sudah disampaikan juga agendanya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Divyatama, saya dari Cipta Satria Informatika. Jadi Cipta Satria Informatika ini adalah Autodesk Gold Partner yang memiliki spesialisasi untuk khususnya di bidang Autodesk yang paling banyak di Indonesia. Mungkin saya sedikit share screen juga mengenai Cipta Satria Informatika itu apa. Izin masih di-mute, Mas. Ya. Oke, mungkin sedikit saja. Jadi ini awal mula roadmap kita Satria Informatika. Jadi kita adalah Autodesk Gold Partner yang sudah dari tahun 2006 kita sudah memang mendapatkan spesialisasi di bidang manufacturing, dan di 2007 kita tidak hanya menjual license tapi kita provide untuk menjadi training center di Indonesia. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian kalau misal memang ada hal yang memang lebih ingin mengetahui mengenai Autodesk dan akan mendapatkan sertifikat, juga mungkin bisa mengandalkan Cipta Satria Informatika. Lalu ini adalah tim dari Cipta Satria Informatika. Nah nanti, Nah di sini ada Mbak Melisa yang akan memaparkan nanti mengenai Autodesk Forma. Mungkin Autodesk Forma ini cukup baru kali ini yang ada di Autodesk karena memang masuk ke dalam bundling dari IC Collection. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang nanti apakah sudah pernah mengetahui tentang bundling IC Collection ini, nanti akan juga dijelaskan fiturnya Autodesk Forma. Nah, ini adalah customer-customer dari kita, Cipta Satria Informatika selaku Autodesk Gold Partner di Indonesia. Jadi tidak hanya mungkin Autodesk Forma saja yang kali ini akan kita sampaikan, kita juga memiliki beberapa core software dari Autodesk, yaitu ada Revit, Civil 3D, dan Autodesk Construction Inventor. Oke, mungkin itu aja sedikit dari saya. Mungkin dari pihak Autodesk, Pak Yano, apakah akan ingin menambahkan, Pak Yano? Boleh, Mas. Ya, Pak Yano. Baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati. Mohon izin, perkenalkan, saya Yano Octaviano. Saya sebagai AC Technical Specialist Autodesk. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan dari Pusdatin Kementerian PUPR dan PT Cipta Satria Informatika atau CSI sebagai Autodesk Gold Partner kita, sehingga acara BIM Klinik yang dimulai pada hari ini bisa terlaksana. Jadi
pada kesempatan ini kami Autodesk melalui co-partner kami PT CSI akan memberikan pelatihan singkat mengenai beberapa solusi yang kami punya. Kenapa kami sampaikan ini adalah pelatihan singkat? Karena kan nanti tentunya setiap software itu banyak tools, feature yang perlu lebih detail untuk pembelajarannya. Jadi kalau nanti pada saat BIM klinik ini kami nanti memberikannya kurang detail, memang tidak bisa kami lakukan karena keterbatasan waktu. Nah, untuk rekan-rekan nanti yang pengen tahu lebih detail, nanti ada fasilitas untuk dari yang disediakan oleh dari Pusdatin, itu ada melalui Telegram, nanti teman-teman bisa tanya di sana lebih lanjut. Baik, sharing knowledge ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ihsan bahwa sharing knowledge dari Autodesk ini akan dimulai pada hari ini, tanggal 23 April, dan terakhir nanti tanggal 19 Juni. Ya. Baik, sekali lagi selamat mengikuti sesi BIM klinik untuk solusi dari Autodesk ini dimulai hari ini. Terima kasih, salam dari kami. Baik, terima kasih Ibu Bapak dari Pak Yano dan Mas Bagus ya. Sesi selanjutnya kita masuk ke materi klinik BIM yang akan dibawakan oleh Ibu Melisa Imamdiana. Beliau sebagai Application Engineer di PT Cipta Satria Informatika. Ibu Melisa apa sudah join ya? Ya sudah. Nah, baik, Bu, kalau sudah siap, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian di Pusdatin Kementerian PUPR karena telah menyelenggarakan untuk klinik BIM kali ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir ya dalam sesi webinar kali ini karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sesi webinar kali ini. Nah, sebelum dimulai saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melisa, saya adalah Application Engineer dari Cipta Satria Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan platform baru yang baru saja diakuisisi oleh Autodesk yaitu bernama Autodesk Forma. Nah, sebelum dimulai untuk pemaparan materinya, seperti biasa nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya, itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa diketik untuk pertanyaannya di dalam Q&A, yang mana nanti pertanyaan Bapak Ibu sekalian itu akan kami bahas pada sesi Q&A ketika nanti pemaparan materi dan demo berakhir. Nah, tanpa memperpanjang waktu, ini untuk pemaparan materinya kita akan mulai. Nah, jadi Autodesk Forma ini itu baru saja diakuisisi oleh Autodesk dan masuk ke dalam bundling AC Collection. Yang mana bundling AC Collection ini merupakan bundling dari Autodesk ya, yang mana bundling software ini berisikan software-software kurang lebih 20 software lebih, di mana software ini memang ditujukan untuk mereka yang bekerja di bidang arsitektur, engineering, dan construction. Nah, jadi apa sih itu Autodesk Forma? Autodesk Forma ini adalah platform atau cloud-based software yang memang untuk saat ini dikhususkan untuk stage awal pengerjaan perancangan bangunan. Jadi memang untuk saat ini itu dikhususkan untuk stage awal pada tahap planning. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pemosisian Autodesk Forma di dalam stage project pembangunan itu dia berada di tahap awal yaitu di tahap planning, yang mana nanti konseptual desain yang kita lakukan di dalam Autodesk Forma itu bisa kita bawa lanjut ke stage berikutnya yaitu tahap desain, yang mana nanti bisa kita lanjutkan detailnya di dalam software lainnya
yang termasuk di dalam bundling AC Collection, misalnya contohnya Revit. Nah, kenapa sih Autodesk Forma itu diakuisisi oleh Autodesk? Nah, Autodesk Forma ini itu diakuisisi untuk menjawab permasalahan yang sering dihadapi oleh arsitek atau planner ketika mereka merancang suatu bangunan ya. Seperti kita ketahui kalau misalnya arsitek atau planner ketika mereka merancang suatu bangunan, mereka akan mengumpulkan data-data internal ataupun eksternal terkait tapak atau tanah di mana bangunan mereka akan dibangun. Nah, data-data yang biasa mereka kumpulkan itu biasanya ada data internal dan data eksternal. Kalau misalnya data eksternal mungkin data-data terkait seperti regulasinya gitu ya, seperti zonasi peruntukan bangunannya, apakah zonasinya itu untuk bangunan komersil atau kantor atau residensial dan lain-lain, atau KDB-nya itu berapa, KLB berapa, tinggi bangunan yang diperbolehkan untuk membangun bangunan di tanah tersebut berapa, dan lain-lain. Nah, kalau itu dari segi regulasinya, ada juga data-data yang diperlukan arsitek itu data internal terkait tapak itu sendiri. Biasanya contohnya bangunan kontekstual sekitar tapaknya, yaitu ada bangunan apa saja sih di sekitar tapaknya, terus tinggi bangunannya berapa di tapak sekitarnya. Lalu ada juga terkait dengan iklim di tapak tersebut. Jadi misalnya posisi matahari, lalu arah angin di tapak tersebut, dan lain-lain. Yang mana data-data ini itu harus dikumpulkan dan merupakan data yang penting karena nantinya data-data ini akan menentukan keputusan desain yang akan diambil arsitek atau planner dalam mendesain bangunan mereka. Jadi data-data ini nantinya akan menentukan dari setiap keputusan desain yang mereka ambil, seperti keputusan nanti estetikanya seperti apa, lalu penempatan kaca di bangunan tersebut seperti apa, lalu orientasi bangunannya nanti ngarahnya kemana, dan lain-lain. Nah, data-data yang tadi saya sebutkan itu harus dikumpulkan dan harus dianalisa di tahap planning, yaitu di tahap paling awal ketika kita merancang, dikarenakan kalau misalnya kita mengabaikan data-data ini, mungkin tidak akan terasa dampaknya ketika kita masih di tahap awal project stage bangunannya, tapi akan terasa begitu seiring berjalannya waktu atau ketika kita berpindah stage project-nya. Jadi contoh yang paling simpel misalnya ketika contoh paling sederhananya ketika kita mengabaikan posisi matahari di tapak kita. Jadi kita tidak memperhitungkan posisi matahari, jadi kita malah menaruh jendela atau fasad di permukaan yang justru malah terkena sinar matahari paling banyak. Nah, mungkin tidak akan terasa dampaknya di tahap project planning atau desain gitu ya, tapi akan terasa ketika nanti sudah di tahap operasional. Nah, nanti efeknya itu adalah pengeluaran energi listrik yang berlebihan untuk pendinginannya nanti. Dikarenakan kita naruh kaca di area-area yang terkena panas, jadi listrik yang dikeluarkan untuk mendinginkan suatu ruangan itu nanti semakin tinggi. Nah, itu adalah contoh yang paling simpelnya. Nah, maka dari itu Autodesk Forma ini hadir sebagai solusi untuk membantu para arsitek atau planner mengumpulkan data-data yang signifikan yang membantu mereka mengambil keputusan terhadap desain bangunan mereka seperti apa. Nantinya data-data ini akan mempengaruhi setiap keputusan yang akan mereka ambil mengenai bangunan mereka. Jadi data-data ini nanti mereka akan analisa mana yang termasuk potensi, mana yang termasuk kekurangan. Kalau misalnya termasuk potensi, berarti mereka harus mengeksplornya sesuai dengan keputusan desain bangunannya nanti seperti apa. Kalau misalnya nanti ada kelemahan di tapak tersebut, berdasarkan data-data yang mereka kumpulkan, nanti mereka harus mengatasi kelemahan tersebut lewat keputusan desain bangunan mereka. Nah,
kapabilitas yang dapat digunakan di dalam Forma untuk membantu arsitek atau planner dalam mengumpulkan dan melakukan konseptual desain gitu ya. Ini ada 5 kapabilitas utama, yaitu yang pertama adalah kontekstual modeling dan data. Jadi nanti di dalam Forma kita bisa mengumpulkan data-data terkait model kontekstualnya. Dalam artian kita bisa mengumpulkan data bangunan di sekitar tapak tersebut. Jadi kita bisa mengambil ada bangunan apa saja sih di sekitarnya, bentuknya seperti apa, tingginya nanti berapa meter, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada juga fitur untuk konseptual design. Jadi kita bisa langsung melakukan desain konseptual di dalam Forma. Jadi kita bisa langsung modeling di dalam formanya sendiri. Jadi kita bisa melakukan modeling 3 dimensinya itu langsung di platform websitenya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya bundling AC Collection dan pernah menggunakan Form It, kurang lebih untuk modeling 3 dimensinya itu hampir sama seperti fitur-fitur yang ada di Form It. Nah, Form It ini itu istilahnya seperti modeling 3 dimensinya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian familiar dengan SketchUp. Nah, Form It itu seperti SketchUp-nya Autodesk, kurang lebih seperti itu. Lalu ada automation. Automation ini salah satu fitur di dalam Forma untuk melakukan automasi di mana kita bisa mendapatkan opsi-opsi atau pilihan desain yang memungkinkan dari tapak bangunan kita. Jadi nanti kita bisa memasukkan parameter atau batasan-batasan yang kita inginkan dalam desain bangunan yang kita ingin buat di dalam tapak yang telah kita tentukan. Nanti Autodesk Forma dia akan mengenerate memberikan opsi-opsi bangunan yang memungkinkan di mana opsi-opsi tersebut bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan pertimbangan dalam mendesain bangunan kita. Lalu ada juga fitur analysis. Jadi di dalam Forma ini kita bisa melakukan real time analysis. Jadi kita bisa melakukan analisa iklim di tapak kita. Jadi kita bisa melihat kita bisa melihat area mana saja yang terkena sinar matahari yang paling lama, terus arah angin di tapak kita dengan memperhitungkan bangunan sekitarnya, itu nanti pergerakan anginnya seperti apa dan lain-lain. Yang mana analisis ini itu nanti akan membantu kita untuk mengevaluasi dan mengimprove dari konseptual desain bangunan kita. Dan yang terakhir adalah interoperability. Jadi Autodesk Forma ini itu dia terinteroperabilitas dengan software-software yang ada di dalam bundling AC Collection kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin membawa konseptual desain ini ke tahap berikutnya yaitu untuk pendetailan desain. Nah, nanti bisa dibawa misalnya kalau ingin didetailkan nanti selanjutnya ke Revit. Nah, itu kita bisa bawa hasil konseptual desain kita yang kita lakukan di Forma untuk kita lanjutkan detailingnya di Revit. Nah, ini sedikit cuplikan untuk kapabilitas Autodesk Forma sebelum nanti kita live demo ya. Nah, jadi nanti ketika kita mengakses Autodesk Forma, itu biasanya kita diarahkan untuk memasukkan alamatnya dari yang ingin kita buat untuk konseptual desainnya. Nanti setelah memasukkan alamat, kita diminta untuk mengorder data. Maksudnya adalah memasukkan data-data yang ingin kita masukkan. Misalnya data bangunan sekitar, data jalannya, lalu apakah konturnya itu mau dianggap datar atau berkontur. Dan nanti kita juga bisa memasukkan data-data terkait. Misalnya kita bisa memasukkan gambar yang nanti kita jadikan acuan untuk mendesain bangunannya langsung gitu ya. Misalnya kalau memang mau modeling di dalam Autodesk Formanya langsung. Nah, untuk modelingnya sendiri di dalam Autodesk Forma, ini dia lumayan simpel. Jadi kita bisa menentukan geometri-geometrinya, nanti bentuknya seperti apa. Lalu kita bisa menentukan lantainya, jumlahnya berapa lantai. Lalu floor to floor-nya mau ketinggian berapa. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran konfigurasi massa bangunan di dalam tapak bangunan kita. Nah, selain kita bisa membuat
konseptual sendiri, kita juga bisa mengautomasi ya. Jadi kita akan diberikan pilihan opsi-opsi yang memungkinkan yang dapat dibangun di dalam tapak kita. Nah, setelah menentukan nanti masa bangunannya seperti apa, kita juga bisa menentukan fungsi bangunan tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran berapa luasnya untuk fungsi-fungsi setiap bangunan dan lain-lain. Nah, selain menambahkan fungsi, kita juga bisa mendetailkan untuk floor plan-nya. Nah, maksudnya mendetailkan floor plan-nya, kita bisa merinci apakah area tersebut sebagai koridor, apakah area tersebut sebagai core atau sirkulasi, atau area tersebut sebagai unit, yang mana nanti membantu kita untuk memperhitungkan luasan area setiap fungsi-fungsi tersebut. Nah, untuk analisa yang bisa kita lakukan di Autodesk Forma, kita bisa melihat potensi matahari, pencahayaannya di tapak kita, lalu kita juga bisa melihat pergerakan arah angin, lalu kenyamanan termal di tapak kita, dan untuk analisa kebisingan jalannya. Nah, jadi fitur-fitur yang ada di Autodesk Forma memang untuk saat ini dikhususkan untuk tahap awal proyek, yaitu tahap awal perencanaan bangunan. Nah, analisis ini nantinya akan membantu kita untuk menentukan keputusan dalam setiap desain bangunan kita. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kapabilitas yang bisa kita lakukan menggunakan Autodesk Forma. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya izin untuk stop sharing karena selanjutnya kita akan pindah untuk live demo dalam Autodesk Forma. Nah, sebelum dimulai untuk live demonya ya, saya izin untuk mematikan kamera demi kelancaran selama sesi demo. Nah, jadi untuk Autodesk Forma ini itu kita mengaksesnya lewat website ya. Jadi kita tidak perlu menginstal, jadi kita bisa langsung akses lewat websitenya. Nah, untuk websitenya sendiri itu adalah app.autodeskforma.com. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ingin coba langsung, itu bisa ke app.autodeskforma.com dengan catatan harus registrasi free trial terlebih dahulu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian belum punya bundling AC Collection atau lisensi untuk menggunakan Autodesk Forma, tapi ingin coba trialnya, nanti bisa untuk registrasi dulu supaya bisa menggunakan free trial selama 30 hari. Nah, nanti setelah registrasi baru pergi ke website app.autodeskforma.com. Nah, biasanya kalau ketika kita pertama kali membuka app.autodeskforma ya, itu biasanya kita akan diarahkan untuk memilih hub. Nah, hub ini apa? Jadi hub itu semacam kita memilih wadah di mana proyek kita akan disimpan. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian familiar dengan Autodesk Construction Cloud, hub di Forma konsepnya hampir sama dengan Autodesk Construction Cloud. Jadi nanti kita akan diminta kita mau membuat proyeknya itu disimpan di hub yang mana. Nah, untuk saat ini karena saya baru terdaftar sebagai anggota dari hub Cipta Satria, jadi di sini maka baru munculnya hub Cipta Satria. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian terdaftar sebagai anggota proyek dari berbagai hub instansi, nanti di sini akan semakin banyak muncul hub-hub yang Bapak Ibu sekalian bisa pilih untuk menyimpan proyeknya. Nah, nanti tinggal dipilih untuk hub yang akan ingin digunakan. Nah, nanti setelah memilih hubnya, kita akan diarahkan ke halaman awal tempat diperlihatkan proyek terakhir yang kita gunakan. Nah, untuk saat ini kita akan
mengeksplorasi fitur-fitur yang ada di dalam Autodesk Forma, kita akan membuat project baru. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat project baru ya, kita bisa mengeklik New Project yang ada di pojok kiri atas. Yang mana New Project ini ketika kita klik, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Yang mana tampilan seperti ini diarahkan untuk memasukkan lokasi di mana tapak kita akan kita gunakan untuk merancang desain bangunan kita. Nah, untuk saat ini rencananya saya akan membuat bangunan di daerah gedung Sekretariat ASEAN. Nah, Sekretariat ASEAN itu dia posisinya ada di Kebayoran Baru. Jadi ini saya masukin Kecamatan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. Yang mana nanti dia akan mengarahkan posisi sesuai dengan daerah yang kita masukkan. Nah, nanti setelah memasukkan posisinya di mana, kita bisa menyesuaikan dengan presisi posisi bangunannya itu nanti kira-kira di mana. Nah, karena ini nanti rencananya saya ingin membuat pengembangan bangunan ASEAN Sekretariat, jadi ini akan saya arahkan di daerah seperti ini. Karena nanti tapaknya itu ada di sini. Nah, ini untuk area yang bisa kita masukkan ke dalam Autodesk Forma, ini sebenarnya tidak ada batasan dengan syarat areanya itu jangan terlalu kecil. Jadi dia areanya itu harus lebih dari 450 kali 450 meter persegi. Jadi selama kita memasukkan luas area di atas 450 kali 450 meter persegi itu masih bisa. Nah, jadi ini saya kira-kira buat seperti ini. Nah, setelah kita memosisikan posisi tapak yang akan kita masukkan ketika kita akan membuat konseptual design, nanti kita bisa klik confirm map area untuk mengkonfirmasi bahwa area inilah yang nanti akan kita gunakan dalam membuat konseptual desainnya. Nah, ketika kita mengeklik confirm map area, nanti Autodesk Forma itu dia akan membutuhkan waktu sebentar untuk mengumpulkan data-data yang bisa kita gunakan. Nah, kalau nanti setelah kita menunggu beberapa saat ya, nanti Autodesk Forma dia akan mengumpulkan data-data yang dapat kita gunakan untuk kita masukkan. Nah, untuk data-data yang dapat kita gunakan, ini nanti dia di dalam Autodesk Forma ada 4 jenis data yang dikumpulkan di dalam Autodesk Forma yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama data dari building-nya, untuk bangunan-bangunan yang ada di area tapak yang tadi kita konfirmasi. Lalu yang kedua adalah terrain atau data mengenai tanahnya. Nah, untuk data terrain ini dia ada 2 jenis, ada yang berkontur, ada yang datar. Jadi semua elevasi tanahnya dianggap datar atau elevasinya sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada data road, yaitu data jalan. Jadi kita bisa mengambil data-data jalan yang tersedia di tapak tersebut. Nah, yang terakhir adalah property boundaries. Nah, untuk property boundaries ini sayangnya di Indonesia belum ada. Jadi data property boundaries itu maksudnya apa? Kalau misalnya data property boundaries ini contohnya itu kita nanti kalau misalnya sudah tersedia gitu ya di Indonesia untuk provider data tersebut, data-data ini nanti dia akan menyajikan data terkait zonasi RDTR dan KRK-nya. Jadi kita tidak perlu yang namanya kalau di Jakarta ya, biasanya kita dalam merancang bangunan kita kan minta ke PTSP untuk minta detail KRK, zonasinya nanti bangunannya itu sesuai zonasi RDTR-nya itu apa, lalu regulasi KDB, KLB, ketinggian bangunan yang diperbolehkan dan lain-lain itu seperti apa. Nah,
untuk saat ini data-data tersebut di Indonesia belum ada providernya. Jadi untuk daerah-daerah di Indonesia property boundaries ini belum bisa kita gunakan. Jadi yang baru tersedia untuk di Indonesia itu baru data buildings, terrain, dan roads. Nah, nanti misalnya kalau kita ingin menggunakan data-data ini, kita bisa mengeklik, misalnya contohnya saya ingin mengambil data-data bangunan yang telah dikumpulkan oleh Autodesk Forma, yang mana sumbernya dari OpenStreetMap. Nah, nanti ini dia akan menyesuaikan dengan luasan area yang pertama tadi kita tentukan. Nah, nanti kalau misalnya sudah sesuai, ini kita bisa klik order. Yang mana nanti order itu berarti si Autodesk Forma akan mengumpulkan bangunan-bangunan yang masuk ke dalam area tersebut yang nanti bisa kita gunakan untuk conceptual design. Nah, setelah memesan data untuk bangunan, selanjutnya kita meminta data kontur, data alas tapaknya. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah mau menggunakan yang datar atau mau menggunakan yang berkontur. Nah, untuk saat ini karena yang berkontur itu dia karena tersedia dari Aster GDIM ya, jadi kita tidak tahu akurasinya. Kalau misalnya mau digunakan silahkan. Kalau misalnya mau semuanya nanti dianggap permukaannya datar, bisa menggunakan flat terrain. Nah, untuk saat ini tampaknya kita akan anggap semuanya datar. Jadi saya akan memilih flat terrain. Nah, ini sama. Kita klik order. Lalu yang terakhir adalah jalan. Nah, jalan sama seperti bangunan, jadi dia datanya itu mengambil dari OpenStreetMap. Jadi nanti data jalan yang akan diambil itu yang masuk ke dalam area yang tadi pertama kali kita tentukan. Nanti ini akan saya klik order. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita bisa close untuk bagian order datanya. Nah, nanti order-order data ini setelah kita memilih apa saja yang ingin kita masukkan ya, itu akan muncul di pojok kiri atas di bagian library. Jadi semua data yang kita order itu akan masuk ke dalam library project kita. Nah, nanti kalau misalnya kita ingin menggunakan data-data tersebut ke dalam data untuk conceptual design kita bisa mengeklik datanya di library tersebut. Jadi misalnya ini saya klik, saya mengeklik data jalan yang baru saja saya order. Nah, ketika kita mengeklik data jalan tersebut, nanti tampilannya seperti ini. Dia akan menampilkan garis-garis berwarna biru. Jadi garis-garis warna biru ini merupakan garis jalan polyline yang masuk ke dalam area yang tadi kita tentukan. Nah, ini nanti kita bisa klik add. Jadi untuk memasukkan ke dalam desain konseptual kita. Nah, ini saya ubah terlebih dahulu untuk tampilannya jadi 3 dimensi. Nah, kalau misalnya pas untuk kita mau lihat previewnya 2 dimensi atau 3 dimensi, di pojok kanan bawah itu ada untuk mengubah tampilan ortografik atau 3 dimensi. Nah, kalau misal kita ubah ke 3 dimensi, ini kita bisa lihat bahwa konturnya ini masih tidak datar. Jadi misalnya kita pingin semuanya dianggap elevasinya 0, jadi kita bisa menggunakan data terrain flat yang tadi telah kita order. Jadi seperti biasa di bagian library, ini kita klik. Nanti setelah kita klik terrain flat, terrain yang tadi kita order, biasanya nanti di Autodesk Forma ini dia akan memunculkan pilihan apakah kita ingin mengganti tapak yang sudah tersedia yang tadi kita lihat, yang tadinya berkontur dengan tapak yang dianggap semuanya datar. Nah, kalau misalnya kita ingin ganti, itu bisa kita klik update terrain. Jadi kita tidak melihat tanah atau tapak yang berkontur. Nah, setelah memasukkan bangunan yang
ada di dalam area bangunan area tapak kita dan menentukan apakah berkontur atau datar. Yang terakhir, data yang akan saya masukkan adalah data bangunannya yang ada di dalam area yang tadi telah kita tentukan di awal. Nah, untuk bangunan-bangunan ini karena dia mengambil dari OpenStreetMap ya, jadi dia mengambil dari Citra, jadi mungkin ada beberapa bangunan yang tidak kita perlukan. Nah, ini data-data yang tidak kita perlukan bisa kita seleksi untuk tidak dimasukkan ke dalam tapak kita nanti ketika melakukan analisa. Nah, ini kalau misalnya kita lihat setelah saya ngeklik shift di keyboard sambil ngeklik objek-objeknya, ini nanti bangunannya tadinya berwarna garis biru itu akan berubah menjadi garis putih, yang mana menandakan bangunan yang berwarna garis putih itu tidak akan dimasukkan ke dalam area yang telah kita tentukan. Nah, ini kalau misalnya saya klik F, nah jadi dia hanya memasukkan bangunan-bangunan yang berwarna biru. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya katakanlah kita ingin membuat proyek bangunannya itu sudah ada bangunan existing, tapi nanti ada pengembangan bangunannya. Jadi ada bangunan lama yang dipertahankan, lalu data-data yang kita ambil dari OpenStreetMap itu ada yang kita edit atau kita hapus. Jadi dianggap bangunan itu tidak ada. Jadi dianggap bahwa area tersebut masih tanah kosong. Nah, kalau misalnya kita ingin mengedit bentuk bangunan dari data yang kita order, itu bisa dengan cara kita mengeklik bangunan yang ingin kita edit bentuknya. Nanti kita klik kanan, kita bisa pilih edit base, yang mana nanti kalau bisa kita klik edit base, kita akan diarahkan ke dalam mode pengeditan bentuk-bentuk dari geometri bangunan data yang telah kita order. Nah, nanti di sini kita bisa klik lagi si bangunan yang memang mau kita edit untuk bentuk geometrinya. Kita klik kanan, lalu kita klik edit. Nah, jadi ini untuk data-data yang kita order itu masih bisa kita ubah bentuk-bentuknya. Nah, ini saya akan pindah ke mode 2 dimensi. Nah, nantinya ini saya menghapus setiap poin-poin untuk mengubah bentuknya. Nah, untuk mengedit bangunannya, kalau misalnya kita ingin menghapus poin-poinnya, itu bisa memencet Alt di keyboard, nanti sambil kita mengeklik setiap poin-poin di bentuknya. Jadi ini fungsinya untuk mengurangi bentuk-bentuk geometri dari bentuk bangunan yang sudah existing. Nah, kalau misalnya sudah, ini kita bisa klik Enter di keyboard, lalu kita klik Done untuk keluar dari mode pengeditan bangunan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Yang tadinya di sini ada bangunan, itu setelah kita edit bangunannya untuk dihapus, jadi dianggap ini masih tanah kosong. Nah, ini saya kembali lagi untuk pindah ke 3 dimensi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengubah bangunan-bangunan kontekstualnya ya, yang akan kita masukkan ke dalam area, selanjutnya kita bisa menentukan area tapaknya, yaitu area tanah di mana bangunan kita nanti itu akan dibangun. Nah, untuk menentukan batasan tanahnya, di sini di pojok kanan ada icon berbentuk kotak ya di bawah gambar pohon. Di sini adalah tempat untuk menentukan batasan-batasan dari area yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya akan memilih side limit untuk memasukkan batasan area tanah untuk bangunannya.
Nah, ini saya klik site limit. Nah, misalnya ini saya pindah ke versi 2 dimensi. Nah, di sini saya akan mulai untuk menentukan batasan tanahnya. Jadi saya mengeklik bentuk-bentuknya. Nah, ini kita bisa mendapatkan kasarannya berdasarkan ukurannya. Jadi ini saya masukkan 100 meter. Nah, nanti ini saya turunin 17 meter. Nah, ini saya arahin. Ini 100. Lalu derajatnya 270. Nah, ini saya tarik ke bawah, panjangnya 125, 125, lalu derajatnya 90. Nah, ini sebelahnya saya masukin 170. Maaf, ini derajatnya jadi 90. Lalu saya masukin panjangnya 190. Ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti saya klik lagi ke titik awal untuk menyelesaikan bentuk batasan tanahnya. Nah, ketika kita sudah membuat batasan tanahnya, nanti di sini akan berubah angkanya. Jadi dia akan menghitung area tanahnya, area tapak kita yaitu sebesar 26.730 meter persegi. Nah, ini selanjutnya misalnya kita ingin mulai untuk konseptual design. Nah, jadi karena ini nantinya ada 2 bangunan kurang lebih gitu ya, nanti saya pingin kedua bangunan ini itu juga terhitung sebagai BC-nya atau build coverage-nya. Nah, kalau build coverage itu kalau di Indonesia istilahnya adalah KDB. Jadi koefisien dasar bangunan yaitu perbandingan luas dasar terhadap luas tanahnya. Jadi itu adalah regulasi yang mengatur berapa luas yang diperbolehkan tertutup oleh bangunan di tapak kita. Nah, karena di sini dia masih data mentahan ya, belum kita olah. Jadi ini nantinya data-data yang masih mentah itu misalnya kita mau masukkan ke dalam bagian perencanaan kita. Nah, ini bisa kita trace atau kita convert supaya dia nanti akan termasuk perhitungannya ke dalam sini. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran sisa berapa area lagi untuk diperbolehkan membuat bangunannya. Nah, ini saya akan memilih untuk membuat bangunannya di pojok kanan sini, itu ada bagian icon building. Nah, di sini ada line building, ada basic building. Nah, kalau line building ini untuk membuat building atau bangunan yang sifatnya itu otomatis. Tapi kalau basic building, kalau misalnya kita ingin membuat bentuk-bentuk dengan dasar yang variasi. Nah, untuk saat ini kita pilih basic building. Nah, di sini ada berbagai mode yang bisa kita gunakan dalam merancang bangunan ya. Nah, untuk saat ini kita akan menggunakan trace existing shape. Nah, jadi ini adalah fitur kalau misalnya kita ingin tracing dari bangunan yang sudah existing, yang kita order dari data-data yang awal yang kita ambil dari Autodesk Forma. Nah, ini kita pilih. Nah, nanti ini akan saya klik ke bangunan sekretariat ASEAN yang sudah existing. Nah, ketika kita mengklik bangunan tersebut, nanti dia akan mengetrace bentuknya seperti apa, dan nanti kita bisa custom lagi untuk kita detailkan aslinya tuh di tapak tersebut bangunan existing-nya itu berapa lantai sih. Nah, misalnya ini saya buat seperti ini tingginya. Nah, nanti setelah kita tracing, bisa kita detailkan misalnya aslinya dia ketinggiannya itu 7 lantai, lalu ketinggian setiap lantainya itu 3,5.
kira-kira seperti ini gitu ya setelah kita survei. Nah, jadi data yang kita order itu misalnya tidak ingin kita gunakan, nah ini bisa kita hapus. Jadi kita klik kanan, kita delete. Jadi ini kita delete. Seperti ini. Nah, kalau tadi kan fitur untuk tracing ya, jadi kita mengambil dari bentuk-bentuk bangunan yang memang sudah existing. Lalu selanjutnya kita akan membuat bangunan yang custom, jadi sesuai dengan bentuk yang kita buat. Nah, ini saya akan pindah ke mode 2 dimensi untuk memudahkan dalam membuat sketsa. Nah, di sini saya akan memilih basic building dan memilih freeform. Nah, jadi freeform ini memungkinkan kita untuk membuat bangunannya berdasarkan sketch yang kita buat. Nah, ini saya masukkan seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan lebarnya nanti berapa, terus derajatnya berapa. Jadi mempermudah kita untuk merancang bangunannya. Nah, ini saya buat 65 meter. Nanti ini saya tarik ke sebelah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita buat untuk bangunannya, nanti ini bisa kita atur kita mau berapa lantai, misalnya ini karena podium saya masukkan 3 lantai dengan setiap floor to floor-nya itu ketinggiannya di 5 meter. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya ini akan saya lanjutkan lagi untuk detailing building-nya. Jadi nanti ada tower-nya. Nah, karena tower itu dia bentuknya tidak terlalu sulit ya, jadi saya akan menggunakan langsung yang line building. Jadi dia membuat otomatis. Nah, ini kalau line building itu dia automation, jadi kita tinggal memasukkan lebar dari tower-nya itu berapa. Jadi misalnya saya masukin lebar tower-nya 20 dan saya mengambil rata kiri. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ternyata salah, harusnya rata kanan. Jadi ini bisa ditukar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya ketika kita ingin membuat tower, kita ingin sudah menentukan juga sirkulasinya. Nah, misalnya sirkulasinya itu kita menggunakan double loaded ya. Jadi double loaded itu adalah sirkulasi yang sirkulasi koridornya itu ada di tengah-tengah. Jadi kanan kirinya itu adalah unitnya. Nah, ini saya buat 56 meter, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya klik. Nah, kalau udah selesai, ini. Nah, nanti seperti biasa kita bisa atur tingginya mau berapa, misalnya tingginya itu 10, lalu floor to floor-nya itu misalnya 3,5. Nah, ternyata setelah kita masukin 10 lantai untuk tower-nya dengan ketinggian 3,5, itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, jadi itu untuk konseptual desainnya yang kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan di dalam Autodesk Forma. Nah, selain kita bisa membuat untuk konfigurasi masa bangunannya, kalau misalnya kita ngeklik setiap bangunan yang kita lakukan, nanti di sini di pojok kanan itu dia ada tersedia informasi mengenai floor plan. Jadi kita bisa specify floor plan-nya itu area apa saja, diperuntukkan untuk fungsi apa saja. Nah, contohnya misalnya tower ini saya klik. Nah, di sini karena dia sifatnya automation ya, jadi masih otomasi. Jadi ini akan saya klik untuk
dilepas, jadi supaya bisa kita edit lebih lanjut untuk floor plan-nya. Nah, nanti di sini akan tersedia floor plan yang bisa kita pilih. Nah, jadi ini bisa kita pilih untuk kita detailkan lebih lanjut untuk setiap section-section dari floor plan-nya. Nah, ini misalnya kita ingin mendetailkan di lantai 3, misalnya seperti ini. Ini saya klik floor plan. Nah, nanti kita bisa mendapatkan bentuk gambarannya seperti apa untuk area-area floor plan-nya. Nah, jadi ini adalah bentuknya, ya bangunan yang kita pilih, floor plan-nya. Nah, nanti bisa kita detailkan untuk areanya, mana yang area yang sirkulasi, mana area yang untuk core. Nah, misalnya di sini itu saya detailkan khusus untuk nanti fungsi sebagai core bangunan. Nah, nanti itu juga bisa. Jadi ini nanti setelah kita buat bentuknya, nanti ini bisa kita klik. Yang mana nanti bisa kita detailkan unit type-nya. Nah, nanti di sini bisa kita spesifikin bahwa unit type di area ini itu digunakan sebagai untuk peruntukan core bangunan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk konseptual bangunannya ini kurang lebih kita buat seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi kita akan pindah ke eksplorasi untuk analisa yang bisa kita lakukan di dalam Autodesk Forma. Nah, ini saya akan pindah project terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada project yang sudah tersedia dengan bentuk bangunan yang sama. Nah, untuk real time analysis ini, analisanya itu memang membutuhkan waktu, tapi tidak berhari-hari. Jadi tergantung dari luas area desain tapak kita. Jadi semakin luas area yang kita pilih sebagai area tapaknya, nanti akan semakin lama untuk running analisanya. Nah, jadi ini selanjutnya kita akan mengeksplorasi analisa yang dapat kita lakukan di dalam Autodesk Forma. Nah, untuk analisa yang dapat kita lakukan di dalam Autodesk Forma, ini ada berbagai macam jenis, yaitu yang pertama adalah sun hours. Nah, sun hours ini adalah eksplorasi untuk analisa berapa lama suatu permukaan itu terpapar sinar matahari. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat nanti kalau misalnya kita ingin running analisanya ya untuk analisa sun hours, ini kita bisa klik logo sun hours-nya. Nanti kita bisa tentukan data analisanya. Jadi kita ingin running analisa sun hours itu pada bulan apa dan tanggal berapa. Nanti bisa kita klik run analysis, yang mana nanti kalau misalnya dia sudah running analisisnya, itu akan masuk ke dalam view history. Jadi analisa-analisa yang telah kita lakukan, itu semua terrecord di dalam view history. Jadi kita bisa lihat kapanpun dari berbagai analisa yang kita running dengan tanggal-tanggal yang berbeda-beda. Nah, ini misalnya sudah tersedia analisis yang sudah pernah saya lakukan. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita dapat gambaran area-area mana saja yang permukaannya tersebut terkena sinar matahari paling lama. Nah, di sini dari warna yang tergelap sampai warna yang paling terang, yaitu warna kuning, ini menandakan bahwa area yang gelap ini itu tandanya area yang paling sedikit atau paling cepat
dalam terpapar sinar matahari. Sedangkan yang area kuning ini berarti dia area yang paling lama terkena sinar matahari. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan visualisasi warnanya, yang mana analisa ini bisa membantu kita dalam membuat keputusan terkait desain bangunan kita dalam meletakkan, terutama dalam meletakkan fasad-fasad atau bukaan jendelanya itu nanti di mananya. Nah, itu untuk sun hours. Nah, selanjutnya ada analisa yang namanya daylight potential. Nah, daylight potential itu sama seperti sun hours, jadi dia sama-sama memperhitungkan posisi matahari, tapi bedanya daylight potential ini lebih ke arah potensi matahari, potensi pencahayaan natural yang masuk ke dalam bangunannya. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk menentukan permukaan-permukaan mana saja yang cocok untuk dipasang jendela. Jadi semakin terang, biasanya semakin terang warnanya berarti tandanya semakin bagus kalau misalnya kita mau letakin jendela untuk pencahayaan alami di dalam ruangan gitu ya, untuk mengurangi penggunaan energi pencahayaan pada siang hari. Nah, itu untuk daylight potential. Lalu selanjutnya ada wind. Nah, wind ini untuk analisa pergerakan arah angin di tapak tersebut. Nah, ketika kita mengeklik wind, itu kita diminta untuk mengatur area radiusnya. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbesar luasan perhitungan radius analisa pergerakan anginnya, ini kita bisa perbesar. Nah, seperti biasa, kalau misalnya sudah menentukan luasan areanya, nanti kita bisa klik Run Detail Analysis. Nah, biasanya kalau ada tanda kayak gini, itu terjadi karena area yang ingin kita gunakan itu berada di luas area yang kita masukkan di dalam sini. Jadi diusahakan luas radiusnya itu masih masuk ke dalam area tapak yang telah kita tentukan. Nah, nanti seperti biasa kita bisa run detailed analysis untuk running analisisnya. Yang mana nanti analisa-analisa tersebut yang telah kita lakukan, ini akan masuk ke dalam historinya. Jadi nanti kita bisa lihat untuk analisa kalau misalnya sudah selesai, nah nanti kita mau lihat historinya itu kita bisa lihat di view history seperti biasa. Nah, untuk analisa arah angin ini, itu dia terbagi menjadi dua. Jadi ada comfort, ada direction. Nah, kalau comfort ini lebih ke arah untuk memperlihatkan secara visual area mana saja yang nyaman secara thermalnya. Jadi dia menentukan area-area mana saja yang nyaman kalau misalnya untuk duduk, mana saja area yang nyaman kalau misalnya untuk berdiri, area mana saja yang sudah tidak nyaman. Nah, itu ditandai dari warna hijau sampai ke warna merah. Nah, di sini biasanya data-data yang bisa kita tarik dari comfort ini nantinya akan menentukan keputusan desain bangunan kita terkait biasanya vegetasi. Jadi area-area mana saja yang tidak nyaman itu bisa kita taruh vegetasi untuk mengurangi ketidaknyamanan di tanah tersebut atau di tapak tersebut. Nah, ini untuk bagian comfort. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan analisa di sini, ini rata-rata masih nyaman untuk berdiri. Nah, lalu selanjutnya adalah direction. Nah, kalau direction ini itu untuk melihat pergerakan arah anginnya. Kalau comfort itu kita kan melihat secara visual area mana saja yang nyaman untuk berdiri, mana saja yang untuk duduk dan lain-lain. Nah, kalau direction kita melihat pergerakan arah anginnya dengan memperhitungkan bangunan-bangunan yang ada di dalam tapak tersebut. Nah, kalau di direction ini kita bisa melihat ada diagram
namanya rose chart. Jadi dia seperti kelopak bunga ya. Jadi dia membantu kita secara visual untuk melihat probabilitas arah angin yang paling kencang itu dari arah mata angin yang mana. Nah, berdasarkan diagram ini, arah angin yang paling kencang itu berasal dari west, jadi berasal dari barat. Nah, ini sebesar 19% untuk probabilitasnya. Jadi keputusan ini biasanya nanti akan menentukan konfigurasi orientasi bangunannya seperti apa. Nah, biasanya umumnya kalau arah angin kencangnya dari sebelah kiri ke kanan, nah nanti kalau bisa kita mau bikin bangunan tinggi yang bentuknya tower, itu orientasinya nanti memanjang mengikuti arah anginnya untuk mengurangi beban secara strukturnya diakibatkan oleh beban anginnya. Nah, misalnya kita pingin ngelihat grafiknya gitu ya, apa namanya, tanda panahnya. Nah, ini kita juga bisa nyalakan streamline-nya untuk menampilkan pergerakan secara garisnya untuk pergerakan anginnya. Nah, pergerakan angin yang paling signifikan, yang perubahannya itu lumayan drastis, itu kurang lebih seperti ini yang terjadi di dalam desain bangunan kita yang kita rancang. Nah, kalau misalnya kita ingin lihat pergerakan arah anginnya berdasarkan ketinggiannya setiap meter, itu juga kita bisa ubah di streamline. Kita ubah yang tadinya view importance, itu kita bisa ganti by height. Jadi kita bisa specify mau lihat pergerakan arah anginnya itu setiap berapa meter dari ketinggian elevasi tanah 0. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata arah angin di ketinggian 30 meter dari permukaan tanah seperti ini, terus nanti kalau nabrak bangunan seperti apa pergerakannya dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu untuk analisa angin. Selanjutnya ada analisa microclimate. Nah, microclimate ini itu juga dia memperhitungkan posisi matahari, memperhitungkan posisi pergerakan angin. Nah, ini yang mana kalau misalnya kita klik untuk microclimate, nanti dia akan menampilkan temperatur udara yang ada di tapak bangunan kita. Jadi dia analisa ini memperhitungkan posisi matahari, pergerakan anginnya di dalam tapak kita, terus menentukan apakah mana area saja yang nyaman secara termal, mana yang tidak. Nah, berdasarkan analisa yang kita jalankan, di sini rata-rata secara kenyamanan termal itu warnanya cenderung ke arah merah, jadi cenderung panas. Nah, biasanya kalau misal kita melihat seperti ini, berarti kita harus banyak meletakkan vegetasi, yang mana kalau misal kita lihat setiap peletakan vegetasi, area di sekitarnya itu dia akan warnanya berkurang. Jadi menunjukkan bahwa ketidaknyamanan secara termalnya tersebut itu akan turun semakin banyaknya kita taruh vegetasi-vegetasi di tapak kita. Nah, selanjutnya ada operational energy. Nah, operational energy ini sifatnya masih dalam proses development ya, jadi masih beta, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran energi operasionalnya yang akan dikeluarkan ketika bangunan itu beroperasional. Nah, di sini kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira operational energi yang dikeluarkan dengan desain bangunan kita seperti ini itu berapa. Nah, kalau misalnya kita buat banyak bangunan gitu ya, banyak opsi desain, misalnya kita bikin proposal 1
bentuk towernya memanjang dari kiri ke kanan, terus opsi kedua kita membuat memanjang dari atas ke bawah. Kita pingin bandingin nih mana yang hemat secara pengeluaran energi bangunannya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya memanjang dari kiri ke kanan itu dia mengeluarkan energi operasional sebanyak 94 kilowatt per hours. Nah, kalau misalnya proposal yang kedua, nah dengan bangunan yang memanjang dari atas ke bawah ya, di sini dia mengeluarkan 95 kilowatt per hours. Nah, dari perbandingan ini kita bisa melihat bahwa yang paling hemat secara energi ketika nanti bangunan tersebut operasional itu adalah yang bangunannya dari orientasinya itu memanjang dari kiri ke kanan. Nah, jadi operasional energi ini kalau misalnya kita bikin banyak opsi bangunan ya untuk proposal desainnya, kita bisa lihat perbandingannya mana yang paling hemat secara penggunaan energinya. Jadi membantu kita dalam mengambil keputusan terkait desain bangunan kita. Nah, selanjutnya ada noise. Nah, kalau noise ini untuk analisa kebisingan di tapak kita, tapi untuk saat ini kita nggak bisa gunakan karena data yang kita ambil dari yang tersedia di Indonesia itu data-data jalannya belum menyediakan data-data terkait kebisingan. Jadi kalau misalnya kita melakukan analisa dan jalannya tersebut sudah lengkap secara datanya ya, jadi sudah include data kebisingannya itu berapa, terus apa namanya daily trafficnya di pagi, siang, sore, malam itu berapa. Nah itu baru bisa kita running untuk analisa kebisingannya. Tapi karena data dari OpenStreetMap itu belum menyajikan data kebisingan, jadi untuk analisa noise itu belum bisa kita running. Lalu selanjutnya ada solar energy. Nah, solar energy ini itu dia juga berdasarkan posisi matahari ya, tapi solar energy ini adalah analisa untuk memperlihatkan permukaan bangunan mana yang paling intensitasnya itu terkena radiasi itu mana yang paling intens. Nah, jadi dia hampir sama sedikit dengan sun hours dan daylight potential, tapi lebih ke arah memperhitungkan untuk tingkat intensitas radiasinya untuk memasang panel solarnya. Nah, ini sebentar. Nah, ini untuk running analisis solar energinya, kalau misalnya kita pingin running, nanti tinggal di run analisis, yang mana nanti kalau misalnya sudah selesai, nanti dia akan masuk ke dalam history. Nah, ini misalnya kita klik. Nah, di sini kita bisa mendapatkan gambaran area mana saja kalau misalnya kita mau masang panel solarnya di atap gitu ya, area mana saja yang paling terkena intensitas radiasi matahari itu di mana saja. Jadi ini menentukan untuk posisi pemasangan panel solarnya itu paling efisien dan efektif itu ada di area mana saja untuk di atap. Nah, untuk permukaannya kita bisa memilih apakah kita mau pasang panelnya itu di atap atau mau di bagian permukaan manapun. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya kita hanya membutuhkan analisa solar energi pada atap karena memang mau masang panel solarnya di atap saja, berarti kita hanya cukup menyalakan filter roof. Tapi kalau misalnya nanti kita ingin memperhitungkan jadi tidak hanya ada di atap saja si panel solarnya, kita bisa mengaktifkan filter yang custom building surfaces.
Nah, jadi dengan gambaran ini kita bisa mengetahui bahwa area kuning itu adalah area yang paling efektif dan efisien untuk memasang panel solar energi. Nah, yang terakhir, ini ada fitur extension. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan ekstensi yang tersedia di dalam Autodesk Forma, ini kita bisa gunain ekstensi-ekstensi yang saat ini tersedia. Jadi kita bisa pasang tambahin extension yang kita ingin gunakan. Nah, jadi misalnya salah satu contohnya, misalnya kita ingin mengadakan analisa bayangan bangunan. Nah, nanti kita bisa menambahkan extension shadow study. Jadi untuk merunning, memperlihatkan analisa pergerakan bayangannya yang terjadi di tapak kita. Nah, ini selain extension, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah menentukan dari konseptual desainnya atau sudah memilih gitu ya, misalnya hasil desain finalnya seperti ini dan ingin dilanjutkan ke Revit. Nah, nanti bisa dibawa hasilnya ini dengan cara mengeklik yang di pojok kiri di bagian bawah logo Autodesk itu ada navigator. Nah, nanti tinggal dipilih saja mana yang mau dibawa ke Revit. Nah, misalnya dari dua proposal ini, proposal yang pertama yang ingin saya bawa, saya lanjutkan detailingnya di Revit. Nah, ini saya bisa klik titik tiganya. Nanti ini saya klik Revit untuk saya kirim ke software Revit. Nah, jadi konseptual desain yang kita lakukan di Autodesk Forma itu nanti bisa kita bawa ke dalam Revit untuk kita lanjutkan detailingnya lebih lanjut di dalam Revit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemaparan live demonya ya untuk Autodesk Forma. Nah, ini kita langsung masuk ke sesi Q&A. Jadi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu sekalian sampaikan di kolom Q&A. Oke, untuk kaitan bisa diinfokan saja di kolom chat, nanti akan kita jawab itu, dan jika memang waktunya tidak memungkinkan, itu akan bisa ditampung dan akan kita bisa ke grup Telegram. Oke, mungkin kita bacakan saja pertanyaannya. Oke, ini mungkin kita akan pilih dulu pertanyaannya. Jadi saya mulai yang dari paling bawah ya, yang muncul di Q&A di layar saya. Jadi yang pertama itu ada dari Pak Tasyada untuk pertanyaannya seperti ini, untuk data tapak dan surface, apakah bisa dimasukkan data desain dan hasil survei sendiri? Jika bisa, format data yang bisa dan maksimal ukuran yang bisa diterima itu apa? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi untuk Autodesk Forma, kita bisa memasukkan data dari luar. Nah, tapi untuk data dari luar yang bisa kita masukkan ke dalam Autodesk Forma, untuk saat ini masih dibatasi untuk dari segi formatnya dan segi ukurannya.
Nah, untuk format yang bisa dimasukkan itu adalah, misalnya kita ingin memasukkan data dari luar ya. Nah, untuk memasukkan data dari luar, kita bisa mengeklik di pojok kiri atas di bagian library. Nah, nanti kita bisa pilih import. Kalau misalnya memang kita ingin memasukkan data dari luar. Nah, ini kita klik import. Nah, untuk format yang bisa kita masukkan saat ini untuk Autodesk format, untuk modeling 3 dimensinya itu format OBJ dan IFC. Kalau untuk 2D vector itu DXF. Kalau untuk raster image atau gambar itu JPEG atau PNG dengan maksimal beratnya itu adalah 100 MB. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin memasukkan data kontur untuk best practice-nya saat ini itu biasanya data konturnya itu kita olah terlebih dahulu di dalam Civil 3D. Biasanya nanti kita ekspor sebagai OBJ atau IFC kalau misalnya memungkinkan. Nah, nanti kalau misalnya sudah diekspor, kita bisa import dengan mengeklik seperti ini. Nanti kita bisa mengarahkan posisi filenya itu kita simpan di mana. Nah, misalnya contoh karena saya tidak punya data kontur ya, jadi saya memasukkan data OBJ yang saya punya. Nah, misalnya contoh data OBJ ini merupakan data hasil eksporan data kontur yang telah kita olah di Civil 3D dan kita ekspor sebagai OBJ. Nanti kita bisa klik open. Yang mana nanti setelah kita klik open, nanti bisa kita setting lebih lanjut untuk unitnya. Jadi kita sesuaikan dengan unit dari file aslinya di Civil 3D, apakah menggunakan meter dan lain-lain. Terus selain unit, nanti bisa kita ubah untuk orientasinya. Nanti untuk menyesuaikan apakah sudah sesuai atau belum dengan data yang kita olah dengan Civil 3D orientasinya. Nah, nanti selanjutnya setelah kita mengkonfigurasi untuk unitnya, satuan unitnya dan orientasinya, kita bisa memasukkan georeference-nya. Tapi ini sifatnya opsional, jadi nggak harus. Tapi kalau misalnya kita mau masukin, itu juga kita bisa dengan menentukan koordinat sistemnya. Nanti kita misalnya pakai UTM berapa, nanti bisa kita specify di sini. Misalnya ini saya asal ya, bisa saya pilih UTM 15N. Nah, nanti bisa diatur titik koordinatnya nanti XYZ-nya di sini. Nanti biasanya setelah kita masukin koordinat sistem, kita masukin XYZ-nya, nanti dia di sini bakal mengezoom sesuai dengan georeference yang kita masukkan. Jadi kurang lebih seperti ketika kita melakukan di InfraWorks ya, ketika menentukan koordinat sistem dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalnya sudah menentukan hal ini, nanti bisa kita save and close, yang mana nanti data yang kita import itu akan masuk ke dalam library, yang mana data library ini nanti bisa kita gunakan. Nah, karena ini sebenarnya datanya tidak sesuai dan saya juga tidak tahu koordinat XYZ-nya di mana untuk tapak ini. Kalau misalnya yang kita masukkan itu memang data kontur sungguhan sudah diekspor ke OBJ dan kita tahu georeference-nya, nanti biasanya di sini itu aktif untuk convert to terrain-nya. Jadi convert to terrain ini adalah fitur untuk nge-convert objek yang kita masukin sebagai terrain atau tapak tanahnya konturnya. Jadi bisa kita gunakan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian udah punya data konturnya atau misalnya punya bentuk masa bangunannya, bikinnya bentuknya aneh-aneh dari SketchUp. Nah, itu atau misalnya software Formit atau software lainnya gitu ya. Nah, selama bisa diekspor ke format IFC atau OBJ, itu bisa kita masukkan ke Autodesk Forma lewat fitur import. Dengan syarat format-formatnya itu masih masuk ke dalam sini dan ukurannya di bawah 100 MB. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya
Ada pertanyaan lagi? Oh, oke. Iya, oke. Terima kasih Pak Beris atas pemaparannya. Mungkin saya akan membantu jawab terkait Q&A dari Pak Panji Seribuana. Pertanyaan adalah, selamat pagi Bu, izin bertanya untuk penggunaan spesifikasi komputer yang recommended seperti apa, tempat pelatihan yang sertifikasi untuk Autodesk Forma ini di mana? Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab mengenai spesifikasi komputer dulu. Untuk spesifikasi komputer ini sebenarnya karena memang sifatnya adalah cloud based, bukan software, jadi memang yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian adalah internet koneksi. Memang kalau misalnya dari segi minimum internet koneksinya adalah yaitu 5 Mbps, lalu tempat pelatihan yang tersertifikasi adalah mungkin bisa di Cipta Satria Informatika, tapi nanti untuk detailnya mungkin akan saya share juga kontaknya, karena memang uh, untuk Autodesk Format ini khususnya training centernya itu di Cipta Satria Informatika tersedia. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Jika memang ada pertanyaan lagi mungkin bisa langsung tulis di kolom chat dan Q&A. Terima kasih. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Nah, ini sebentar. Ada pertanyaan lagi dari Pak Adi ya. Jadi ini pertanyaannya cukup banyak. Kita mulai dulu dari pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama adalah apa yang membedakan Autodesk Forma dengan aplikasi desain lainnya? Contohnya SKP dan InfraWorks. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara sederhana ya. Jadi kalau Autodesk Forma itu dia intinya memang ditujukan untuk saat ini di tahap awal desain. Jadi kapabilitas-kapabilitas di Forma itu dia merupakan kumpulan dari kapabilitas yang bisa kita lakukan di software yang tersedia di dalam bundling AC Collection. Contohnya misalnya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian familiar dengan fitur InfraWorks untuk visualisasinya, nah itu ada beberapa yang sama di Autodesk Forma. Atau misalnya kalau misalnya pernah menggunakan Form-it untuk modeling 3 dimensinya, Form-it itu kurang lebih hampir sama kayak SketchUp. Jadi untuk modeling 3 dimensinya, freeform, nah itu juga ada di Autodesk Forma. Nah kalau misalnya di software Insight gitu ya. Insight itu kalau di Autodesk untuk running analisis building performance itu juga ada beberapa yang sama di Autodesk Forma. Jadi sama-sama menganalisa uh, energi, cuman bedanya kalau Insight itu lebih ke arah uh, bangunannya sendiri, tapi kalau misalnya uh, untuk Autodesk Forma itu dia secara konseptual desain, jadi bangunan terhadap tapak sekitar. Nah, jadi yang membedakan Autodesk Forma dengan aplikasi desain lainnya itu adalah Autodesk Forma untuk saat ini memang dikhususkan untuk sekarang itu di tahap awal desain untuk melakukan konseptual desain, lalu kita juga bisa melakukan analisa uh, energinya, yang mana hal itu juga sebenarnya bisa kita lakukan di Insight, tapi untuk yang secara generalnya, secara masifnya atau majornya itu kita bisa lakukan di Autodesk Forma. Lalu untuk visualisasinya itu kita juga bisa lakukan di Autodesk Forma. Jadi hampir semua kapabilitas-kapabilitas utama yang tersedia di software Autodesk yang masuk ke dalam bundling AC Collection, itu kita bisa lakukan di Autodesk Forma, tapi tanpa menggantikan fungsi-fungsi software tersebut. Nah, untuk saat ini seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah Autodesk Forma memfasilitasi kolaborasi antar disiplin seperti struktur, arsitektur, dan MEP? Nah, untuk saat ini karena dia sifatnya untuk eksplorasi konseptual desain ya, jadi tidak bisa untuk kolaborasi struktur, arsitektur, atau MEP karena itu sifatnya sudah di tahap
project stage berikutnya, yaitu project tahap desain. Jadi untuk pendetailannya itu kita menggunakan software yang lain, yaitu seperti Revit, misalnya kalau di dalam Burning AC Collection. Jadi untuk saat ini Autodesk Forma memang dikhususkan untuk planning atau perencanaan konseptual desain bangunannya itu secara kasarnya nanti secara konsepnya seperti apa. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam mengadopsi Autodesk Forma untuk saat ini? Nah, tantangan terbesar sebenarnya kembali lagi ya, setiap penggunaan individual karena tantangan terbesar saat ini karena untuk konsultan arsitektur yang saya ketahui saat ini ada beberapa yang memang tidak memperhitungkan analisa energi karena tidak terlalu berdampak gitu ya terhadap bangunan mereka. Nah, jadi tantangan terbesar mengadopsi Autodesk Forma saat ini di Indonesia itu adalah kepentingannya. Jadi untuk saat ini mayoritas di Indonesia masih tidak memperhitungkan green building atau bangunan hijau ke dalam penentuan konseptual bangunan mereka seperti apa. Karena sebenarnya kan Autodesk Forma dengan fitur-fitur analisa ini memang lebih membantu kita untuk mempertimbangkan secara keberlanjutan energinya ketika nanti bangunan tersebut beroperasional karena memperhitungkan analisa-analisa iklimnya yang ada di tapak tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah Autodesk Forma hanya untuk desain saja atau bisa juga untuk analisa struktur dan simulasi penjadwalan seperti Navisworks? Nah, untuk Autodesk Forma saat ini hanya untuk konseptual desain saja. Jadi simulasi yang bisa kita running juga simulasi untuk analisa energinya. Jadi untuk analisa struktur itu kita nggak ngelakuin di Autodesk Forma, tapi kita ngelakuinnya di software Autodesk itu ada yang namanya robot struktural analysis. Jadi struktural analysis atau yang kita biasa singkat RSA itu dia memperhitungkan untuk analisa strukturnya. Jadi memperhitungkan beban angin, beban hidup, beban mati dan lain-lain. Nah, lalu untuk simulasi penjadwalan juga itu masih pure kita lakukan di Navisworks. Jadi untuk di Autodesk Forma itu kita belum bisa untuk membuat simulasi penjadwalan. Lalu yang terakhir, file apa saja yang dapat diimport ke dalam Autodesk Forma, itu sudah dijawab di awal pertanyaan yang pertama ya. Jadi untuk model 3 dimensi itu EFC dan OBJ, lalu kalau vektor 2 dimensi DXF, kalau format gambar itu JPEG dan PNG dengan syarat file-file tersebut berada di bawah 100 MB. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian ingin memasukkan format lain yang tersedia di komputer gitu ya, nanti bisa diekspor terlebih dahulu ke dalam format-format yang memungkinkan untuk diimport ke dalam format, yaitu yang tadi seperti saya sebutkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir di dalam kolom Q&A itu one analysis bisa sampai ketinggian berapa dari tanah. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari sininya one analisisnya. Di sini kalau misalnya kita lihat batasannya, kalau misalnya view-nya kita ganti menjadi by height, ini dia batasan tertingginya itu sampai 50 meter. Nah, tapi kalau misalnya 50 meter ini biasanya sudah tidak muncul kalau misalnya di
tapak yang saya pilih karena memang rata-rata bangunan di sini juga tidak ada yang tingginya nyampe segitu. Nah, jadi nanti bisa ditentukan apa namanya sesuai dengan ketinggiannya yang mau kita lihat. Nah, tapi untuk saat ini batasannya itu sampai 50 meter untuk arah anginnya, untuk wind analysis. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, run analisisnya itu bisa memakan waktu sampai 1 sampai 2 jam. Iya, jadi semakin luas cakupan areanya, maka nanti semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hasil analisisnya. Nah, tapi di dalam Autodesk Forma itu sebenarnya ada 2 fitur untuk analisa, ada yang sifatnya cepat atau quick, ada yang sifatnya detail. Nah, jadi kalau quick ini dia hanya menampilkan analisa secara instannya. Jadi kalau misalnya ingin lebih detail bisa run analisis yang detailnya. Nah, tapi tidak semuanya fitur-fitur analisa ini ada yang versi instannya. Jadi misalnya contoh kalau tidak salah itu analisa yang bisa instan itu adalah analisa angin. Jadi analisa angin ini dia ada 2 analisa yang bisa kita running, analisa versi sederhananya atau versi detailnya. Nah, jadi kalau yang sederhana itu yang lagi kita lihat. Jadi ini bisa jadi kita ingin running yang lebih detail, kita bisa klik run detail analisisnya. Jadi ada beberapa fitur yang menampilkan hasil analisanya secara instan. Jadi kita bisa langsung lihat visualisasinya di dalam platform Autodesk Formanya. Ada yang harus di run analisis ya. Jadi dia tidak ada yang versi instannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk durasinya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk run analisisnya itu sekali lagi bervariasi tergantung sesuai dengan luasan cakupan area. Jadi semakin luas areanya maka nanti bisa jadi lebih dari 2 jam. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, tes. Oke, karena pertanyaan di kolom Q&A sudah habis, jadi saya pindah ke kolom chat ya, karena ternyata banyak yang bertanya di kolom chat. Nah, saya mulai untuk penentuan titik koordinat suatu lokasi, apakah bisa pada aplikasi tersebut? Kalau titik koordinat itu sekali lagi untuk saat ini kalau misalnya dari awal itu belum ada, jadi kita masih hanya masukin alamat. Tapi kalau misalnya kita memasukkan data dari luar, itu kita bisa spesifikin koordinatnya dan koordinat sistemnya. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu apakah bisa di-undo, apakah bisa save video atau picture? Nah, kalau pertanyaan yang pertama, apakah bisa di-undo? Bisa. Jadi kalau misalnya nanti kita saat mengedit terus salah gitu ya, misalnya kehapus, nah itu bisa kita undo, cuman tombolnya memang belum ada di Autodesk Format, tapi kalau misalnya mau di-undo bisa diklik aja di keyboard Ctrl+Z, nanti dia bakal nge-undo perbuatan yang kita lakuin di Autodesk Forma. Nah, kalau untuk save video saat ini di Autodesk Forma itu hanya bisa mengeluarkan video untuk kalau nggak salah analisa shadow study. Jadi shadow study itu adalah analisa untuk pergerakan bayangan terhadap bangunan-bangunan di tapak kita. Nah, itu juga menggunakan extension. Jadi kalau misalnya kita buat video gitu ya, nanti rotate-rotate kayak gini, itu
nggak bisa untuk saat ini. Tapi kalau misalnya save gambar itu kita bisa, misalnya kita mau nge-capture gambar hasil desain kita, yaitu dengan cara mengeklik gambar kamera yang ada di pojok kanan bawah. Nah, jadi selain ada fitur mengubah 2 dimensi atau 3 dimensi, di sini juga ada fitur kamera. Jadi kita bisa ngambil capture. Nah, jadi misalnya ini saya ngambil dari segi sini, nanti saya bisa klik icon yang bentuknya kamera untuk ngambil atau mendownload gambarnya. Nah, di sini ada 2 pilihan, apakah kita ingin mendownload gambarnya atau menyimpan posisi kamera. Nah, kalau misalnya ingin menyimpan gambar, nanti masuk ke memori internal, nanti kita pilihnya yang ini, yang download 4K screen capture. Kalau kita pilih save camera position, nanti kita bisa kasih nama, misalnya perspektif. Jadi untuk menyimpan posisi angle-angle dari gambar yang telah kita ambil untuk screen capture-nya. Yang mana save camera position ini nanti bisa kita gunakan untuk board, yaitu board ini salah satu fitur di Autodesk Forma. Jadi kita bisa membuat presentasi dari gambar-gambar yang tadi kita screen capture gitu ya. Nah, jadi misalnya seperti ini tinggal di drag and drop. Nah, jadi board ini salah satu fitur di Autodesk Forma ya, jadi seperti papan untuk presentasi, jadi kita bisa masukin dari gambar-gambar yang tadi kita screen capture. Dan nanti kita juga bisa memilih thumbnailnya. Nanti kita bisa spesifikin sesuai dengan posisi angle kamera yang tadi kita simpan. Nah, nanti gambar-gambar ini misalnya kita mau coret-coret, mau kita kasih teks, nanti bisa kita lakukan semuanya di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Bu Nur Laila. Nah, jadi kalau misalnya video untuk saat ini belum, kecuali kalau misalnya memang mau mengeluarkan video, lebih tepatnya GIF kali ya. Jadi GIF pergerakan shadows tadi, kalau untuk nge-save gambar itu bisa. Nah, lalu ada pertanyaan yang bagus juga dari Pak Aditya. Yaitu yang pertama adalah model dari Forma yang desain ke Revit menjadi mesh atau langsung terdeteksi komponen wall atau floor. Nah, karena di yang kita lakukan di dalam Autodesk Forma ini itu hanya konseptual desain ya. Jadi untuk saat ini terakhir kali yang saya cek itu masih dianggapnya sebagai mesh. Jadi belum terdeteksi sebagai wall atau floor. Tapi nanti mungkin akan saya klarifikasi lagi, mungkin sudah ada updatean. Nah, lalu yang kedua adalah untuk level, apa langsung juga terbaca juga di Revit? Kalau misalnya kita lihat dari demonya, dari mesh tersebut kita sudah mendapatkan garis-garis dari levelnya. Jadi bangunan mesh yang kita masukkan itu sudah ada garis-garis batasannya dari level-level yang tadi kita masukkan berdasarkan floor to floor yang kita masukkan. Tapi untuk apakah dia dikenali sebagai level dan penamaan levelnya juga terbaca di Revit itu belum saya eksplor. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada sesi webinar lainnya, kalau misalnya setelah diekspor nanti mungkin saya bisa konfirmasi. Nah, lalu
Berikutnya, pertanyaan dari Pak Reza Palevi. Bagaimana cara untuk menghasilkan alternatif generate gubahan massa seperti contoh di video awal? Nah, untuk generate automation itu mungkin karena keterbatasan waktu ya. Jadi tadi memang belum sempat saya demokan. Tapi kalau misalnya kita ingin menampilkan atau menggenerate opsi-opsi yang memungkinkan yang bisa dibangun di dalam tapak yang telah kita tentukan seperti tampilan video di awal ya. Ini kita bisa pilih yang namanya explore. Nah, nanti di bagian explore ini, itu kita bisa specify nanti opsi yang dikeluarkan oleh Autodesk Forma itu harapannya itu seperti apa yang kita inginkan untuk menampilkan opsi-opsi sesuai dengan batasan-batasan yang kita masukkan. Misalnya ketika kita menentukan suatu tapaknya misalnya bentuknya seperti ini gitu ya, bangunan yang kita harapkan itu yang bentuknya tower atau misalnya bentuknya nanti yang bentuknya kotak. Nah, nanti tinggal ditentukan kalau misalnya kita hanya ingin melihat eksplorasi masa bangunan yang hanya menawarkan bangunan-bangunan tower, ya berarti nanti kita mematikan layout-layout yang bukan tower. Jadi nanti si Autodesk Forma dia akan menampilkan opsi-opsi yang bentuknya itu tower. Jadi dia mengabaikan yang bentuknya city block, linear building, dan mix. Nah, nanti selain dari layoutnya, kita juga bisa memasukkan batasan-batasannya. Dari pembagiannya itu berapa meter, terus nanti lebar bangunannya berapa, lalu jalanannya, jadi selain bangunannya ya, di eksplorasi ini juga di automation ini, dia juga bisa memberikan eksplorasi nanti kira-kira sirkulasi jalannya itu seperti apa. Dan dia akan membuat jalannya itu sesuai dengan batasan yang kita masukkan. Sesuai dengan lebar yang kita masukkan, terus tinggi setiap bangunannya itu berapa lantai, dan towernya itu lebarnya berapa meter gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah, nanti biasanya di sini dia bakal muncul opsi-opsi yang memungkinkan dari yang kita batasi di sini. Jadi nanti kalau misalnya semakin banyak layout yang kita pilih, nanti opsinya juga bakal semakin banyak munculnya. Nah, untuk saat ini nggak bisa saya running karena tapak yang sudah saya buat ini sudah ada bangunan di atasnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita juga harus apa namanya, menyediakan waktu untuk sesi form ya, sesi mengisi form untuk keperluan sertifikat. Nah, apakah ini pertanyaan yang terakhir yang saya pilih adalah pertanyaan dari Bapak atau Ibu Fiata Firiski. Apakah data tapak yang tersedia meng-cover seluruh wilayah Indonesia atau hanya Jakarta dan sekitar? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi, untuk data yang tersedia yang bisa kita tarik ke dalam Autodesk Forma, itu sebenarnya tergantung dari data yang tersedia di providernya. Jadi, kalau misalnya karena saat ini data provider untuk data bangunan, jalan, dan terrain itu kebanyakan mayoritas dari OpenStreetMap, itu tergantung data yang tersedia di OpenStreetMap. Nah, untuk saat ini yang paling lengkap datanya itu memang di daerah Jakarta, tapi tidak memungkinkan daerah lainnya juga ada yang lengkap, tapi ada beberapa yang belum tersedia di OpenStreetMap. Tapi nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian udah punya data bangunan sekitarnya, jadi nanti bisa dimasukin kalau misalnya memang sudah punya data hasil surveinya dengan mengekspor ke file IFC atau OBJ. Nah, jadi itu untuk pertanyaan terakhir ya. Jadi saya izin
untuk share screen. Nah, ini karena berhubung tadi adalah pertanyaan terakhir, akan saya kembalikan ke Mas Bagus. Ya, terima kasih Mbak Melisa. Mungkin cukup sekian dari PT Cita Satya Informatika untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau misalnya nanti memang ada pertanyaan yang memang belum terjawab, mungkin nanti akan bisa di next session atau mungkin nanti akan ada lanjutannya. Mungkin Pak Ferry, apakah ada agenda selanjutnya Pak Ferry? Mungkin untuk materinya yang Pak dari kami. Terus paling penutupan aja di sini. Kalau dari PSI dan Autodesk sudah cukup. Ya. Atau mungkin nanti pertanyaan ini apakah nanti akan di-share di grup atau apa mungkin Pak? Nanti yang akan kita bantu jawab by text tapi mungkin berskala Pak. Ya boleh, untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum dijawab bisa gabung ke grup Telegram kami di Klinik BIM. Bisa menuliskan pertanyaannya di situ, nanti bisa dijawab oleh tim PSI maupun Autodesk. Itu aja sih. Izin Mas Bagus, dari CSI udah ada lagi atau cukup? Cukup sih Pak, mungkin untuk feedback-nya kepada para audiens untuk bisa mengisi karena memang saran atau kritik itu dapat membantu evaluasi kami dan akan membantu juga untuk kita penerbitan sertifikasi dan penciptaan pendidikan. Mungkin itu aja Pak Ferry dari kami kita Satria Informatika. Terima kasih dari Bu Melisa atas materi yang telah diberikan. Dari Mas Bagus, Pak Yano, dan tim, terima kasih telah menghadiri Klinik BIM ke-20 ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu peserta Klinik yang telah meluangkan waktunya untuk join bersama kami di Klinik BIM 20, 20. Selanjutnya Klinik BIM 21 masih bersama Autodesk di tanggal rencananya 7 Mei. Bapak Ibu nantikan aja info dari kami untuk registrasi dan semacamnya di Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.